Young Digital Influencer siswa MTS tahun 2022 ya. Oke. Murojaah itu setiap siang. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 2 sampai jam 3. Salah satunya Kak Romzi Ahmad. Kak Romzi Ahmad, Iya. siapa dia? Asisten pribadi Presiden Republik Indonesia. Asisten pribadinya Pak Jokowi. Iya. Iya. Lalu Ketua Cyber Kreasi Mas Indonesia. Romzi ini. Ahmad. Oh, oke. Dapat apa dari Mas Romzi? Dapat tips tentunya kan? Iya. Kita dapat materi, salah satunya budaya dan etika dalam bermedia digital. Matsansa Ada Apa menyajikan obrolan bermakna seputar MTS Negeri 1 Banjarnegara dan kegiatan di Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matsansa Ada Apa bersama saya Linara. Sahabat Matsansa, generasi milenial kaya dengan sebutan. Mereka disebut generasi gabut. Mereka dikatakan generasi mageran. Mereka pun diomelin sebagai generasi micin, generasi bucin, generasi suka main, dan lain-lain. Padahal benarkah demikian? Bukankah generasi milenial sejatinya adalah generasi melek digital yang siap berinovasi di era digital? Berbicara remaja milenial, telah hadir bersama saya salah satu siswa MTS Negeri 1 Banjarnegara dengan berbagai karya dan prestasi yang dimilikinya. Ketua OSIM, penghafal Al-Quran, Duta Literasi Nasional, juara 2 tingkat nasional lomba menulis cerpen Festival Literasi Nyalanesia tahun 2021, juara 1 menulis cerpen Patron Art Festival tahun 2022, serta beberapa karya menulisnya juga dimuat di Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Ini dia Halil Fahmi Al-Fatimu. Assalamualaikum Mas Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Oke, Mas Al itu kelas berapa ya? Kelas 8C unggulan tahfidz. 8C unggulan tahfidz. Ya. Boleh bertanya kenapa dulu milih kelas tahfidz? Kebetulan dari MI dulu sudah menghafal Al-Quran. Jadi masuk MTS sudah hafal juz 30. Oh, sudah hafal juz 30. Jadi di sini memungkinkan ya. Oke, Mas Al. Kali ini kita akan berdiskusi seputar remaja milenial Matsansa dan sebuah kegiatan yang kemarin baru Al ikuti, yang Digital Influencer siswa MTS tahun 2022 ya. Oke. Nah, sebelum ke obrolan itu, boleh dong diceritakan apa saja sih kegiatan Mas Al di Matsansa? Kegiatan sehari-hari di Matsansa yang pertama ada murojaah dari jam 2 sampai jam 3 sore. Itu karena Mas Al kelas Unggulan tahfidz tahfidz, ya. iya. Oke. Lalu yang kedua ada kegiatan mengikuti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Iya. Apa saja nih? Fotografi, sinematografi, dan badminton. Badminton. Iya. Oke. 3 itu ya. Lalu yang ketiga ada menulis. Menulis. Iya. Wah, masih ada. Apa lagi? Ke OSIM? Oh iya, biasanya koordinasi sama pengurus OSIM Matsansa. Matsansa. Iya. Tidak daily tapi sering ya, karena Iya. sering koordinasi ya. Oke. Nah, apa namanya? Tadi disebutkan ketua OSIM ya. Ketua OSIM dulu deh. Boleh agak flashback? Kenapa sih tertarik menjadi ketua OSIM? Yang pertama karena ingin menambah pengalaman dalam berorganisasi. Lalu yang kedua ingin mengasah skill leadership yang nantinya di masa depan pasti akan berguna. Lalu yang ketiga ingin mengajak remaja-remaja Matsansa agar menjadi remaja yang berprestasi, kreatif, serta aktif dalam kegiatan sesuai minat masing-masing. Oke, keren sekali ya. Penyebab ingin jadi ketua OSIM ya? Bukan karena dipaksa. Bukan Bukan ya, Bukan. nggak terpaksa ya. Iya.
Jadi menikmati, Iya. sangat menikmati. Oke. Itu ketua OSIM. Emang cita-citanya apa? Yang melatih leadership? Dokter. Dokter, Iya. keren sekali. Ada nggak hubungannya leadership sama dokter menurut Al? Karena menurut saya leadership sendiri nggak melulu tentang hal kepemimpinan. Di dalamnya ada hal seperti public speaking yang nantinya juga berguna di dunia kedokteran. Betul sekali, dokter harus pintar ngomong ya. Berarti dari sekarang, betul ya. Jadi betul, leadership tidak melulu hanya soal kepemimpinan. Ada apa? Public speaking, ada latihan juga teamwork gitu ya, banyak sekali ya. Oke. Itu kegiatan, salah satu kegiatan Al di madrasah, kegiatan OSIM. Lalu yang murojaah, Mas Al. Murojaah itu setiap siang. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 2 sampai jam 3. Senin sampai Kamis dari jam 2 hingga jam 3. Terus lagi tadi kau sebutkan apa? Menulis. Iya. Ya, menulis. Kau menggunakan waktu menulisnya kapan? Kalau di sekolah biasanya habis murojaah kalau nggak ada ekstra. Iya. Kalau di rumah malam. Oke. Sulit nggak bagi waktu itu dari banyaknya kegiatan yang Al ikuti? Kalau sulit enggak. Karena udah ada jadwal, jadi tinggal mengikuti jadwal. Paling beberapa kali ikut ekstra, harus terpaksa masuk ekstra telat karena bentrok sama kegiatan murojaah. Jadi harus menyelesaikan kegiatan murojaah dulu baru ikut ekstra. Tapi bisa diikuti, tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Jadi waktu karena sudah diatur waktunya sama madrasah, untuk jadwalnya malah tidak ada masalah ya, aman ya. Jadi tetap belajar, tetap berorganisasi, pun tetap bisa mengikuti eskul. Oke. Kalau dukungan keluarga, Mas Al, bagaimana? Sangat baik. Didukung. Iya. Semua kegiatannya didukung. Iya. Gimana bentuk dukungan ibu, ayah? Ayah ibu sendiri sering kasih motivasi, lalu dukungan, support baik rohani maupun jasmani. Rohani maupun jasmani. Dukungan rohaninya apa? Rohani sama jasmani apa? Rohani contohnya sebagai motivasi. Kalau jasmani kalau pulang sore sering ditambah uang saku. Itu pasti ya Al ya. Jadi sedang ya pulang sore ya, karena ada tambahan sangu ya. Oke. Kalau pulang sore pernah ditegur nggak sama ibu atau ayah? Enggak. Ibu ayah tahu ya kalau tahu. Atau pamitan dulu kalau mau pulang sore gitu. Biasanya pamitan dulu. Selalu pamitan ya. Jadi tidak ada masalah ya, meskipun pulang sore, meskipun banyak kegiatan gitu ya. Kalau berarti nggak pernah dilarang ya? Enggak. Kalau hari libur, Al kan pernah berangkat tuh liburan tetap berangkat gitu. Yang lain pada liburan, Al berangkat ngapain, nulis waktu itu kalau nggak salah. Itu juga nggak dilarang? Enggak. Oh, antar jemput atau naik? Kadang naik kendaraan umum dulu, nanti baru dijemput. Seperti nanti setelah ini kita pulang sore, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Aman. Baik. Kalau tantangan terberat Al, merasa kan tentu mesti ada tantangan ya dalam hidup ya. Nah, menurut Al, tantangan terberat yang Al rasakan sampai sekarang itu apa? Untuk saat ini menghafal Al-Quran. Tantangan. Iya. Karena untuk target lulusan kelas tahfidz di Matsansa itu minimal hafal 5 juz. Sedangkan sampai sekarang kita baru jalan 2 juz, yaitu juz 29. Iya. Padahal Al kan berangkat ke sini sudah hafal juz 30 sebenarnya ya, tapi diulang kembali ya kemarin gitu ya. Karena banyak juga siswa-siswi yang belum hafal juz 30. Jadi harus mengikuti begitu. Oke. Jadi tapi itu bukan masalah menurut kamu? Bukan. Hanya tantangan. Merasa tertantang ya. Oke. Semoga tercapai targetnya. Tapi kalaupun enggak ya ikhlas ya. Maksudnya sesampainya, oke ya. Semoga istiqomah dalam menghafal Al-Quran ya. Semangat. Jarang ketua OSIM yang menjadi penghafal Al-Quran. Jadi jadikan itu motivasi buat Al. Ya, semangat. Oke, kalau itu menjadi tantangan, sekarang ke kegiatan yang baru diikuti Al kemarin nih. Training yang digital influencer siswa MTS tahun 2022.
Di mana nih Al? Di Hotel Area Sentral Surabaya. Hotel Area Sentral Surabaya. Ya. Berapa hari? 3 hari. 3 hari. Bulan ini ya, bulan Iya. Agustus kemarin ya. 24 sampai 26 Agustus. 24 sampai 26 Agustus. Bertemu siapa saja Al di sana? Banyak teman, 36 peserta, termasuk saya 37 dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi NTB. NTB. Jadi itu Indonesia bagian mana tuh? Selatan. Selatan. Tidak seluruh Indonesia memang ya. Tapi lumayan keren Iya. ya, itu tingkatnya tetap nasional ya. Bertemu banyak teman dan bertemu siapa lagi tentu? Bertemu dengan pemateri-pemateri. Pemateri keren. Siapa nih? Salah satunya Kak Romzi Ahmad, Kak Romzi Ahmad. Iya. Siapa dia? Asisten pribadi Presiden Republik Indonesia. Asisten pribadinya Pak Jokowi. Iya. Iya. Lalu Ketua Cyber Kreasi Mas Romzi Romzi ini. Ahmad. Oh, oke. Dapat apa dari Mas Romzi? Dapat tips tentunya kan? Iya. Hmm. Kita dapat materi, salah satunya budaya dan etika dalam bermedia digital. Budaya dan Etika dalam etika bermedia dalam media digital. Iya. Bagaimana Mas Al? Contohnya, Etika digital. ya, etika digital. Salah satunya yang pertama, kita harus saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Ya, karena tidak semua informasi yang kita dapatkan benar. Jadi kita harus research dulu sebelum disebarkan kepada orang lain. Itu menyaring ya, Iya. menyaring informasi. Oke, 2. Lalu yang kedua, yaitu kita harus menerapkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari seperti sopan santun, saling menghargai ke dalam media digital. Karena sekarang banyak sekali oknum masyarakat yang bermedia digital dengan tidak baik. Contohnya seperti menebarkan ujaran kebencian, konten bullying, rasisme juga, dan masih banyak lagi. Itu tips yang dikasih Mas Ramzi. Nah, itu kan teori-teori. Nah, prakteknya dikasih tahu cara bikin konten atau bikin apa yang bisa lebih mudah dilihat sama teman-teman. Lebih menarik gitu. Ya. Di Apa? sana kita diajarkan untuk membuat meme. Meme, Ya. membuat meme. Itu praktek di sana. Iya. Apa itu meme? Meme sendiri bisa diartikan sebagai sebuah konten yang memiliki suatu konteks. Secara bahasa sendiri meme artinya meniru. 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 Ya. Oke. Jadi kita bisa ambil konteks dari suatu konten tersebut, lalu kita rubah dalam isi kontennya, tetapi masih dengan konteks yang sama. Nah, kayak itu ya, apa namanya? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Ya mirip Iya. seperti itu ya Iya. sebenarnya. Oke. Terus apa lagi? Habis itu? Habis itu kan meniru. Terus dipublis Iya, apa dipublish. enggak dipublis kemarin? Dipublish Dipublis di akun Instagram masing-masing. Iya. Oke. Itu salah satu contohnya ya. Ada lagi selain Mas Romzi? Ada juga beberapa pemateri lain, salah satunya dosen sastra Inggris di UIN UIN Raden Mas Said. Raden Mas Said Surakarta. Memberi materi apa? Itu Budaya digital juga? bukan Bahasa Inggris? Lebih Bukan. ke apa? Speaking? lebih ke cara membuat konten di media digital. Contohnya seperti beliau sendiri, beliau membuat aplikasi di Google Play Store, lalu membuat komik untuk dapat menyebarkan hal positif lewat media digital tersebut. Praktek juga nggak di sana? Ketika di sana? Iya. Praktek bikin. Nah, berarti banyak sekali manfaat ya yang kau Iya. terima ya. Banyak sekali yang kau dapatkan. Nah, selain materi apa nih? Manfaat apa yang merasa Al dapatkan dari kegiatan training kemarin? Selain materi sendiri, saya bisa merasakan naik kereta. Naik kereta api yang pertama kali Iya. kemarin itu. Oh, keren ya. Lalu yang paling penting kita dapat mendapatkan pengalaman untuk bisa berkenalan dengan teman-teman lain. Jadi di sana kita bisa bertukar pikiran, lalu kita dapat mengadaptasikan kegiatan yang ada di sekolah lain ke dalam sekolah kita. Iya. Itu yang rasakan dapat banget gitu ya Al ya. Iya. Benar, yang pasti Al punya banyak teman dari luar daerah ya, maksudnya dari luar Banjar jelas, karena dari 36
provinsi berbeda, terus dapat ilmunya, dapat pasti pengalaman-pengalaman baru yang kemarin. Nah, kalau ketika bersama sama teman baru kemarin itu ada nggak menurut Al yang paling menonjol, maksudnya yang paling superior, yang kemudian aku kok pingin deh seperti dia, ada nggak yang waktu? Yang jelas semuanya menonjol dengan kemampuan masing-masing. Contohnya seperti public speaking, lalu sikap friendly, dapat mudah bergaul, lalu paskibra, dan masih banyak lagi. Diberi kesempatan show on nggak sih? Iya, diberi kesempatan berbicara, untuk berkenalan. Oh, berkenalan. Iya. Nah, waktu itu Al sekelompok sama mana saja? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ngumpul berdelapan itu ya. Oke. Oh iya, ini hanya 8 madrasah se-Jawa Tengah ya, yang Al terpilih juga. Ini ya, keren sekali ya. Itu dia, ini kesempatan langka yang harus Al syukuri dan harus Al tularkan ke teman-teman ya. Karena ini benar-benar tidak semua dapat gitu. Oke, kemarin satu kamar sama teman dari mana? Dari Kebumen, Ahmad dari MTS Negeri 1 Kebumen. MTS Negeri 1 Kebumen. Iya. Tapi yang sama 6 lainnya juga kenal akrab ya? Udah semeja kemarin itu ya? Oke, kemudian ada nggak tindak lanjut dari kegiatan kemarin itu? Pesan nggak, maksudnya setelah selesai acara ini silakan diberi pesan sesuatu nggak dari panitia kemarin? Dari panitia sendiri tidak menuntut lulusan dari training yang digital influencer untuk melakukan sesuatu, tetapi hanya diberi pesan untuk dapat mendebarkan konten-konten positif atau mempengaruhi remaja-remaja di madrasahnya untuk bisa menjadi lebih baik lewat media digital. Ya, betul sekali. Memang namanya juga training yang digital influencer ya. Jadi harapannya peserta training bisa menjadi remaja yang bisa mempengaruhi lewat media digital. Sudah belum? Sudah. Sudah ada yang terpengaruh belum? Kan harus ada efek ya, pastinya gitu ya. Jadi betul, Al harus lebih banyak posting something yang baik ya, yang positif. Al sudah tahu ilmunya, jadi tinggal praktek aja di sini. Jadi tindak lanjut kalau itu sebenarnya tidak ada, tapi Allah harus punya misi ya, harus ada rencana untuk melakukan sesuatu di sini ya. Ada ya rencana itu ya. Oke. Kalau tadi kan yang digital, remaja melek digital. Nah, sebenarnya menurut Allah sendiri nih, generasi remaja sekarang itu generasi yang mana? Menurut Allah sekarang salah satunya remaja di Matsamsa bukan lagi generasi milenial, tapi generasi milenial. Iya, tapi generasi post milenial atau biasa disebut Gen Z. Generasi post milenial atau generasi Gen Z. Oke, generasi Z. Yang bagaimana tuh generasi Z itu? Generasi Z menurut Kak Romzi merupakan native digital atau masyarakat asli dari dunia digital. Jadi generasi milenial merupakan generasi yang beradaptasi dari teknologi di zamannya ke teknologi generasi Z. Generasi Z. Iya. Itu Bu Linda mungkin ya. Bu Linda generasi milenial ya. Kamu udah generasi Z. Padahal kalau yang anak-anak di bawah generasi Z sudah muncul lagi, sudah lahir lagi. Apa tuh? Gen Z. Post Gen Z. Lahir sekitar tahun 2013. 2013 itu ada lahir adiknya Gen Z ya. Apa namanya? Post Gen Z. Post Gen Z. Oke. Waduh. Sudah bukan milenial tapi generasi Z, post Gen Z. Oke deh. Kalau remaja Mas Al gimana? Menurut Al? Menurut saya Gen Z yang ada yang mager tapi banyak juga yang berprestasi. Ada generasi Z yang mager dan banyak yang berprestasi. Kalau Al yang mana? Berprestasi. Keren. Jelas berprestasi ya. Pernah mager nggak? Pernah. Kalau capek ya jelas rebahan. Kadang buat hiburan scroll juga. Iya. Ya sih, kalau diamati memang banyak yang berprestasi meskipun tetap ada teman-teman Al yang lebih suka scroll mulu ya, seharian itu cuman scroll, nggak ada karya yang diposting ya. Kalau menurut Al itu sebenarnya
mudah nggak sih posting sesuatu tuh sebenarnya mudah apa susah? Posting sesuatu tergantung juga. Ya. Gimana? Tergantung apa? Karena untuk posting hal yang positif kita harus melakukan research terlebih dahulu. Karena kita tidak boleh menyebarkan konten yang berisi hoax. Jadi kita harus research dulu apakah berita ini benar atau tidak. Lalu setelah itu kita juga harus memikirkan tema untuk membuat konten tersebut. Iya. Berasa susah dong, Iya. ya. Berasa susah. Padahal sebenarnya kalau itu keren, kalau memang kita mau yang kayak Mas Ronzi sampaikan ya, harus datanya akurat, informasinya tepat, itu memang keren sekali. Tapi mungkin bisa jadi seperti Allah punya hobi menulis. Bisa kan menulis sesuatu, nggak perlu riset misalkan kan, bisa tinggal setiap hari bikin nyuplik Al juga ada kan postingan yang menyuplik Al-Quran ya atau hadis gitu kan. Itu juga bagian dari dakwah yang mudah dan murah gitu kan. Bisa kayak gitu. Apalagi Al sekarang bisa dibilang sama Bu Lina itu jadi influencer di Matsansa. Harus memberikan pengaruh positif lewat postingan ya. Maka dari itu postinglah sebanyak mungkin, postinglah yang baik, postinglah yang bermanfaat dan semoga mempengaruhi teman-teman ya. Begitu ya Al ya. Nah kira-kira nih Al sebagai ketua OSIM melihat teman-teman yang masih ada yang suka scrolling doang, suka mageran, suka bener bilang apa tadi, mageran, gabutan. Kira-kira gimana menurut Al cara menasehatinya? Al punya nggak merasa kepikiran untuk ngomongin atau gimana? Iya, kadang bisa lewat kampanye juga untuk memberitahu bahwa media digital nggak sekedar scroll doang, jadi kita juga bisa menebarkan konten-konten positif. Ya, salah satu tips untuk membuat konten positif, salah satunya kita dapat follow influencer muda yang menjadikan konten-konten positif. Salah satunya seperti Jerome Pauline. Iya, keren sekali, betul ya. Ikuti salah satu influencer yang masih sekolah, berprestasi, tapi juga aktif posting gitu ya. Cara paling mudah memang itu ya. Oke deh. Semoga generasi Matsansa, generasi Z Matsansa akan menjadi generasi yang aktif posting hal-hal yang baik ya. Setuju Al? Setuju. Sebelum terakhir, Mas Al kan suka menulis nih. Iya. Mas suka nulis apa Mas? Suka nulis cerpen. Cerpen. Iya, cerpen. Kenapa suka cerpen? Awalnya ditawarin project sama guru bahasa Indonesia untuk nulis cerpen untuk diikutkan ke Festival Literasi Nasional yang tahun lalu. Iya. Akhirnya saya coba. Awalnya belum ada ketertarikan sama menulis, tapi ingin coba hal baru, jadi coba. Setelah menulis, ternyata juara 2. Nah, mulai saat itu mulai tertarik untuk menulis cerpen. Nggak hanya cerpen, ada yang lain, tapi kebanyakan cerpen. Kebanyakan cerpen. Iya. Jadi ketagihan ya. Iya. Menulis kemarin juga sempat nulis esai ya. Iya, esai. Waktu ikut training kan bikin esai ya. Iya. Sulit mana? Esai sama cerpen. Lebih sulit esai. Lebih sulit esai. Iya, karena kita harus research dulu dari data-data yang ada di Indonesia. Jadi kalau esai nggak boleh ngarang gitu. Iya, intinya esai gitu harus ya. berdasarkan fakta. Kalau esai harus yang disampaikan harus benar ya. Iya. Tapi kalau cerpen lebih ke imajinasi. Lebih imajinatif banget ya. Oke. Akan terus menulis? Masih ingin jadi penulis? Selain cita-cita jadi dokter tadi? Iya, ingin terus menulis. Cerpen lagi? Mungkin suatu saat bisa nulis novel. Novel ya, oke, keren sekali ya. Sekarang tinggal bikin apanya Mas? Kalau bikin kalau bikin cerpen itu dimulai dari bingkai loh. Iya. Bingkai. Istilahnya apa ya? Baru bilang ya. Ringkasan. Iya, maksudnya kayak pokok-pokok alurnya gitu ya. Iya, kalau novel kan lebih luas ya daripada cerpen kan. Oke, semoga kegiatan menulis Al juga sukses ya. Oke Al, terakhir apa harapan dan pesan Al untuk remaja Matsansa? Pesan dari saya untuk remaja Matsansa,
bisa lebih produktif, inovatif, kreatif, nggak sekedar scroll sosmed, tapi bisa juga membuat konten positif dan diposting ke akun media sosial sendiri. Jadi nggak sekedar menikmati, tapi juga membuat. Jangan hanya jadi penonton, tapi jadi pemain, gitu Yeah. ya, jadi Yeah. lakon ya. Oke, Mas Al, terima kasih kesempatannya bersama Bu Lina berdiskusi di podcast Matsansa, terus berkarya menjadi contoh teman-teman Matsansa, ya. Yeah. Jadi jangan lelah dan jangan menyerah, apapun tantangannya kita hadapi bersama ya, Mas Al ya. Oke, terima kasih. Sahabat Matsansa, demikian obrolan saya dengan Halil Fahmi Al-Fatimu, salah satu siswa MTS Negeri 1 Banjarnegara dengan karya dan talenta yang luar biasa. Insya Allah kita akan jumpa lagi dengan tema-tema selanjutnya di Matsansa Ada Apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matsansa semakin mendunia.